Amin. Puji Tuhan. Jadi yang harus kita perhatikan pada berita pagi ini, hari keempat, adalah bagaimana menjadi kurban curahan. Kalau kemarin-kemarin kita melihat perkara bagaimana menikmati Kristus sebagai air anggur. Tetapi hari ini bagaimana kita menjadi air anggur itu, yaitu satu kurban yang dicurahkan, kurban curahan. Jadi untuk menjadi kurban curahan yang adalah Kristus, tetapi kurban curahan itu bukan hanya Kristus ya yang kita nikmati, tetapi Kristus yang menjadi air anggur. Jadi kurban curahan itu bukan hanya Kristus sebagai pohon anggur, tetapi Kristus yang diperas ya. Nah, kita mengalami itu melalui mengontak Dia. Bukan hanya mengontak Dia secara biasa, tetapi mengontak Dia dalam situasi yang memerlukan kita menolak ego. Ya, kita sering mengatakan, oh kita harus mengontak Dia, oh kita harus menikmati Dia. Ini sudah sangat umum di tengah-tengah kita. Tetapi ingat, menikmati Kristus sebagai minuman anggur, kurban curahan, itu bukan sekedar mengontak Dia atau menikmati Dia. Ya, kalimatnya harus lengkap. Menikmati Kristus sebagai pohon air anggur adalah mengontak Dia dalam situasi yang berkorban, yaitu menolak ego. Ketika kita berada dalam situasi yang memerlukan kita menolak ego, ya, dan kita melaksanakannya, menolak ego, saat itu kita mengontak Tuhan. Nah, itulah kita minum air anggur. Jadi sekali lagi, menikmati Kristus sebagai air anggur adalah bukan sekedar mengontak Tuhan secara biasa. Mungkin kita bangun pagi-pagi, nggak ada masalah apa-apa, semuanya baik-baik saja, kita mengontak Dia, menikmati Dia, menyeru nama Tuhan, doa baca, menikmati firman, penyegaran pagi. Ya, itulah mengontak Tuhan ya. Tetapi menikmati Tuhan sebagai air anggur yang tercurah itu bukan mengontak Tuhan yang biasa-biasa seperti itu ya. Saya ulang-ulang terus nih supaya berkesan ya. Kalimatnya harus lengkap, yaitu mengontak Tuhan ketika kita dituntut untuk menolak ego.
Jadi ada satu situasi di mana ego kita terpancing, ingin keluar, ingin meledak, ingin muncul. Ya, tetapi kita sadar bahwa kita tidak boleh mengekspresikan ego. Ya, kita sadar kita tidak boleh protes, tidak boleh komplain, tidak boleh marah. Itulah situasi di mana kita perlu menolak ego. Lalu kita menolaknya dengan cara menyeru nama Tuhan dalam situasi seperti itu. Oh Tuhan Yesus, tolong saya. Jangan sampai ego ini terekspresi Tuhan. Tolong saya Tuhan. Jangan sampai diri saya terekspresi Tuhan. Ya, kalau orang-orang Kristen pada umumnya, mereka menahan amarah, menahan semua emosi, mencoba melawan ego. Kita bukan seperti itu. Ya, kita melawannya dengan menyeru dan berdoa, bukan dengan berusaha mengekang. Oh Tuhan Yesus, tolong saya. Jangan sampai ego ini keluar Tuhan. Jangan sampai diri saya terekspresi. Tolong saya Tuhan. Itulah menikmati Kristus sebagai kurban curahan. Ya, jadi bukan mengontak Tuhan secara biasa-biasa. Ya. Tetapi mengontak Tuhan secara biasa-biasa itu pun juga memerlukan latihan yang kuat, ya. Nah, apalagi mengontak Tuhan ketika kita harus menolak ego. Itulah mengalami Kristus yang lebih tinggi, lebih puncak. Paulus mengalami ini khususnya di penjara. Itulah yang akhirnya menjenuhi dia, air anggur itu. Sehingga dia sendiri menjadi kurban curahan. Ya, jadi poinnya pada pagi hari ini adalah bagaimana menjadi kurban curahan. Caranya adalah ya tadi, terus-menerus mengalami air anggur dalam situasi yang menolak ego. Ya. Terus-menerus sampai jenuh. Jadi, pengalaman atas Kristus sebagai kurban curahan bukan sekedar Kristus sebagai anggur, tetapi Kristus sebagai air anggur. Ya. Itu adalah mengalaminya sampai penuh. Itulah cara menjadi kurban curahan. Lebih tinggi, lebih puncak dari sekedar mengalami Kristus sebagai kurban dasar. Apa saja kurban dasar? Kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah. Itu 5 kurban dasar. Ya, kalau kurban timangan, tatangan itu tambahan juga. Tetapi yang sedang kita bahas itu adalah tambahan kurban curahan. Ya, kurban bakaran itu dan kurban sajian itu adalah makanan bagi Allah. Ya. Tetapi kurban curahan itu minuman bagi Allah. Kalau saudara-saudari membaca banyak artikel tentang orang-orang yang
ahli di dalam minum wine, mereka bisa bersaksi bahwa ketika makanan tertentu dimakan bersamaan dengan minum anggur, maka kenikmatannya itu lengkap. Gitu. Beda dengan makan makanan itu tanpa minum anggur. Ya, inilah yang dimaksud kepuasan Allah. Gitu. Ada makanan Allah, ada minuman Allah, dipadukan Allah puas. Gitu. Tetapi jangan sampai jadi penasaran ya, ingin coba makan makanan tertentu dengan wine, nanti jadi berhala, bahaya itu. Allah tidak suka wine, Allah sukanya adalah Kristus sebagai wine. Ya. Jadi kalau ada orang bersaksi tentang nikmatnya minum air anggur yang dipadukan dengan makanan tertentu menjadi kenikmatan yang lengkap, itu harus mengingatkan kita kepada Kristus ya. Bukannya menggoda kita untuk mencicipinya. Gak perlulah, karena kita punya hawa nafsu. Sehingga kadang-kadang sesuatu yang enak tuh kita jadi berhala. Itu gara-gara ada hawa nafsu. Nah itulah saudara-saudari, perlunya tambahan minuman bagi Allah. Ya. Lalu kurban pendamaian itu sih kurban yang mendamaikan kita dengan Allah. Ya, kalau kurban penghapus dosa itu kurban yang menanggulangi sifat dosa kita. Dan kurban penebus salah itu untuk menanggulangi perbuatan dosa-dosa akibatnya. Ya. Nah inilah kurban-kurban dasar ini sebagai makanan, tetapi Allah perlu juga minuman. Sehingga Allah puas. Oh, kita harus berdoa, Tuhan Yesus, bawa aku terus naik, lebih tinggi, lebih puncak dalam menikmati Tuhan. Ya, kita harus menikmati air anggur itu, saudara-saudari. Ya, mungkin kita rajin makan Kristus, tetapi kita juga harus minum air anggur itu. Ingat, sekali lagi, diulang lagi, minum air anggur itu adalah mengontak dia dalam satu situasi yang menolak ego, ketika ego itu ingin keluar. Dan pengalaman ini harus sering kali, terus menerus sampai jenuh. Itulah caranya menjadi kurban curahan. Ya, di garis besarnya itu ada ayat referensi Kejadian 35 ayat 14, di mana Yakub mencurahkan kurban curahan ke atas tugu batu. Ini benih kurban curahan itu pertama muncul di sini. Kejadian pasal 35. Jadi ada prinsip di sini. Dan yang mau saya soroti dalam peristiwa Yakub ini, kurban curahan itu dicurahkan ke tugu batu. Tugu batu ini adalah sebuah susunan batu. Batu-batu yang disusun. Ini menggambarkan gereja. Bangunan Allah. Anggur itu, arak itu, ya, dicurahkan ke tugu batu kepada bangunan Allah, kepada gereja sebelum pencurahan minyak. Ya. Jadi maksudnya adalah
Kalau kita membaca pelajaran hayat Kejadian berita 79, ya di sana saudara kita mengatakan bahwa penuangan minyak ke atas tugu adalah sesudah penuangan kurban curahan ke atas tugu. Jadi kurban curahan dulu dicurahkan ke atas tugu, baru minyak dicurahkan. Ini menunjukkan bahwa penuangan diri kita sebagai kurban curahan ya menghasilkan penuangan minyak, yaitu penuangan Roh Allah bagi gerejanya. Oh, betapa gereja Tuhan membutuhkan saudara-saudari menjadi kurban curahan. Saudara-saudari, jikalau di satu gereja lokal ada 1-2 saudara-saudari menjadi kurban curahan, maka itu akan membuat Allah mencurahkan rohnya ke dalam gereja lokal itu. Sungguh, gereja-gereja membutuhkan saudara-saudari menjadi kurban curahan. Karena kurban curahan itu harus terlebih dulu dicurahkan kepada gereja. Baru setelah itu Allah mencurahkan rohnya bagi pertumbuhan gereja, perlipat gandaan gereja. Betapa berharganya saudara-saudari yang menjadi kurban curahan, yang mengalami Kristus sampai puncaknya. Oh Tuhan Yesus. Dan ini membutuhkan waktu, ini membutuhkan proses. Karena ini adalah perkara kematangan hayat. Saudara-saudari perlu berdoa. Ya walaupun usia kita tidak muda lagi, Tuhan beri kami umur yang panjang, agar kami bisa menikmati Tuhan sampai puncaknya. Tetapi bukan untuk kami, tetapi agar bisa bagi bangunan Allah, bagi gerejanya, tugu batu itu, Allah mencurahkan rohnya ke atas tugu batu itu, bangunannya, gerejanya. Jika saudara-saudari telah terlebih dahulu menjadi kurban curahan yang tercurah ke atas gereja. Ya, saudara-saudari, ketika Watchman ini dipenjara 20 tahun, ya dia tidak berkontak dengan saudara-saudari. Tetapi sesungguhnya gereja-gereja lokal saat itu ya mengalami kurban curahan melalui saudara Watchman. Ya. Sehingga Allah ada jalan untuk mencurahkan rohnya ke atas gereja-gereja lokal di seluruh perluasan. Walaupun saudara Li di lapangan ya melaksanakan perluasan gereja, tetapi sesungguhnya peran saudara Watchman itu sangat besar. Dia menjadi kurban curahan yang dicurahkan ya ke atas iman kaum beriman di gereja-gereja lokal. Itu akan kita bahas di hari ke-6 nanti. Ya. Oh, sungguh ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena memang kita agak jarang ini membahas perkara kurban curahan. Bersyukur minggu ini kita dibawa masuk ke dalam perkara kurban curahan. Ya, saudara-saudari, sekali lagi kita harus mengalami Kristus sebagai kurban curahan. Pengalaman yang berada di tahap akhir, pengalaman yang berada di tahap yang lebih tinggi. Ya, pertama-tama kita memasuki tanah permai, hidup gereja, haleluya. Kita di sana mengelola tanah, haleluya, menghasilkan hasil tanah
berlimpah, ya. Lumbungnya penuh, tetapi belum cukup, ya. Hasil yang berlimpah itu harus melalui proses pemerasan, ya. Kita mengalami Kristus sebagai hasil tanah yang diperas, ya. Dan tidak cukup hanya mengalaminya, tetapi mengalaminya sampai penuh, sampai kita dijenuhi, ya. Dan pada akhirnya kita sendiri menjadi anggur yang dicurahkan ke atas gereja bagi kepentingan Allah di bumi. Haleluya. Ini satu pemandangan yang sangat indah, ya. Tanah permai itu, di mana kita di atasnya berjeri lelah atas Kristus, ya. Itulah sebabnya judul besarnya begitu panjang, saudara-saudari, ya, karena sedemikianlah perjalanannya. Mulai dari memasuki tanah permai, berjeri lelah, seterusnya, sampai akhirnya hasil tanah itu diperas menjadi kenikmatan kita dan menjenuhi kita. Ya, judul besarnya berjeri lelah atas Kristus yang al-muhit, yang dilambangkan oleh negeri yang baik. Nggak stop sampai di situ. Ya, judulnya. Ada kalimat lanjutan, yaitu bagi apa? Bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Kita bisa menjadi faktor yang membuat gereja terbangun adalah jika kita menjadi kurban curahan. Kurban curahan itu diserahkan kepada tugu batu itu, gerejanya, bangunannya. Akhirnya itu menyebabkan Allah mencurahkan rohnya. Maka terjadilah pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi menikmati Kristus, berjeri lelah atas Kristus, itu harus sampai kita menjadi kurban curahan bagi pembangunan gereja. Ya, dan kalimat berikutnya itu menerangkan, yaitu bagi realitas dan manifestasi kerajaan, dan bagi mempelai perempuan untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Itu tambahan penjelasan dari perkara yang pokok sasarannya, yaitu bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Itulah judul besar kita, saudara-saudari, dalam buku FKKP ini. Oh Tuhan Yesus, tolong kami berjeri lelah, Tuhan, atas Kristus, sampai puncaknya kami menjadi kurban curahan bagi pembangunan gereja. Haleluya, puji Tuhan. Silakan, saudara-saudari, berbagi nikmat, silakan. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Ya, memang tidak mudah menyelami berita-berita ini, tetapi tidak mudah itu bagi alamiah kita. Tetapi jikalau kita melatih roh kita, mudah memahami perkara-perkara ini. Amin. Silakan saudara-saudari, langsung saja open mic. Walaupun saya sedang berbicara, open mic saja terus. Amen. Tuhan Yesus,
hari ini masih banyak kekurangan di banyak gereja lokal. Gereja-gereja lokal masih kekurangan persembahan ini, kurban curahan. Amin. Silakan saudari. Iya, puji Tuhan ya, sangat menerangi jamaah hati saya, saudara, bahwa hari ini gereja memerlukan orang-orang yang bisa menjadi kurban curahan itu. Oh Tuhan Yesus ya, udah kita semuanya perlu bangkit ya, menemukan kehidupannya setiap hari, menikmati Tuhan ya, sehingga ego tersingkir, hayat alamnya tersingkir, ya bisa menyuplaikan Allah yang kita nikmati dan alami dalam penghidupan tubuh, sehingga setiap sidang-sidang ya kita membawa pengalaman kita atas kenikmatan Kristus, sehingga orang lain pun bisa melalui kita membagikan kenikmatan kita, juga mendapatkan suatu penghiburan, suatu sukacita, aliran hayat. Oh Tuhan Yesus, dengan demikian ya setiap sidang-sidang yang kita nikmati bersamaan menjadi sidang yang hidup ya, yang dipenuhi dengan aliran hayat itu sendiri ya di atas diri kita yang semuanya sudah menikmati Kristus. Demikian ya, ketika ada orang datang di tengah-tengah kita pun bisa mendapatkan Allah sebagai keperluan manusia yang sejati. Ya, setiap orang mendapatkan diri Allah sebagai perhentian, juga sebagai kepuasan. Lalu kita setiap hari memberikan diri kita sendiri sebagai korban curahan. Oh, menikmati Tuhan hari ini adalah keperluan kita ya saudara ya. Maka kita terus diremukkan di dalam ego kita, manusia alamnya kita. Ini sungguh-sungguh menjadi konsentrasi saya hari ini. Moga Tuhan terus merahmati kita semua saudari. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Silahkan menyambung. Amin. Silahkan saudari Dani. Amin. Amin. Tuhan ya, betapa kita tuh harus mengalami Kristus lebih tinggi, lebih puncak ya, dan terus menerus mengalami Kristus sebagai korban curahan air anggur. Ini harus kita terapkan ketika kita itu dalam situasi yang memerlukan kita menolak ego dan berkorban. Sungguh ini bukan perkara yang instan ya, tetapi harus terus-menerus datang kepada Tuhan ya, menikmati Tuhan sebagai korban curahan ini. Ketika saya mengalami sesuatu ya yang perlu menolak ego ini, waktu itu seorang saudari mengata-ngatai saya ya, padahal saya lagi berjuang untuk tubuhnya. Tuhan, saya sungguh sangat takut diri saya keluar terekspos. Saya gemetar sekali pada waktu saudara ini mengata-ngatai saya. Bukan untuk berbangga diri ya, tetapi saya tidak, seperti saudara katakan kemarin, saya tidak mau perkataan saya keluar. Saya tidak mau yang bukan perkataan Kristus keluar. Bahkan batin saya harus saya kendalikan, supaya semuanya adalah Kristus. Saya nggak mau dalam kesempatan saya dicerca, sudahlah, bagi saya itu, saya gemeter sekali ya. Pikiran saya itu bahkan dimanfaatkan oleh setan untuk memikirkan sesuatu yang bukan pikiran Kristus. Puji Tuhan, tidak ada kata-kata yang keluar. Ini adalah menolak ego atau berkorban ya. Dan ini harus terus menerus. Ketika juga seorang saudara mengatakan sesuatu, mengira sesuatu gitu ya. Terus saya bertanya kepada seorang saudara ini bagaimana? Lalu saudara itu mengatakan kepada saya, terimalah di dalam roh. Oh ya, terimalah di dalam roh. Kemudian dengan berlanjutnya waktu, justru saudara ini yang datang kepada saya. Bahkan saya tahu saudara ini merasa bersalah, dan saudara ini mendoakan saya, sehingga saya mau bergerak. Oh Tuhan Yesus, ini harus terus-menerus kita alami sampai puncaknya ya. Terus-menerus melatih roh untuk menikmati Tuhan, supaya kita juga menjadi korban curahan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Mari silahkan.
Masih ada waktu cukup banyak. Amin. Silahkan. Amin, puji Tuhan ya. Pagi ini sungguh sangat menerangi saya dan juga saya terjamah ya. Di awal tadi, oh Tuhan Yesus, memang ini tidak mudah ya kalau melihat dengan alamiah kita ya. Tetapi perlu terus berlatih, menguntak dia ya. Dia sang pokok anggur itu sampai pada puncaknya. Di mana ketika saat-saat kita mengalami situasi yang harus menolak ego ya. Nah ini kalau diri kita sendiri sungguh tidak mampu ya. Ini perlu terus ada di dalam Tuhan ya. Tadi yang di awal saudara katakan sungguh ini sangat menjamah saya. Tuhan sungguh aku tidak mampu. Ketika ada orang mungkin mengata-ngatai atau berada di situasi yang sulit ya. Ini ego ini sepertinya pengen memberontak ya, tetapi perlu terus ada di dalam Tuhan. Ketika saat itulah terus dipenuhi oleh Tuhan, sehingga tidak ada lagi untuk membantah atau mengatakan sesuatu yang di luar Tuhan. Nah ini adalah latihan kita hari ini ya. Dikatakan tadi adalah bagi pembangunan. Nah kita perlu nampak sasaran kita adalah bagi pembangunan, bagi tubuh Tuhan. Seperti tadi yang disampaikan saudara Nia, meskipun dia di dalam penjara, tetapi dia mutlak bagi Tuhan ya. Melihat bagaimana saudara-saudari yang di lainnya dia pakai, di Tuhan pun juga memberkati ya untuk gerejanya. Nah ini sungguh adalah betul-betul korban curahan ya. Bagaimana penghidupan kita yang mungkin di luar sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, tetapi perlu nampak Kristus lah ya. Kita perlu datang pada Kristus sampai pokok anggur, menikmatinya sampai pada puncaknya. Inilah yang terus mendorong kita ya untuk terus datang kepadanya karena diri kita tidak mampu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Iya, kita perlu terus senantiasa ya, terus menerus mengalami dia sebagai air anggur itu, sebagai korban curahan ya bagi gereja. Saya melihat teladan dari saudara Nini ya, di mana dia dipenjarakan, dia disalahpahami atau diejek atau dihina ya, dia dikungkung di dalam penjara. Mungkin itu nggak ada hubungan dengan di dalam wilayah atau situasi yang tidak ada hubungan dengan gereja saat itu ya, tapi sungguh mulia gitu ya saat dia mau mengalami Kristus sampai sedemikian pada tahap yang tinggi, tahap yang puncak. Justru di saat itulah Allah mau mencurahkan dirinya gitu ya sebagai minyak itu di atas gereja gitu. Jadi suatu hal yang rasanya kalau nggak masuk akal gitu ya, kalau pakai secara alamiah gitu ya. Justru dia mau rela dengan dirinya ini, saudara ini mau untuk dijadikan korban curahan gitu ya. Tapi justru disitulah Tuhan melihat dan dia dipuaskan, dia justru menikmati makanan ini. Jadi dia juga menjadi minuman gitu ya bagi Allah sendiri. Jadi tidak hanya sebagai makanan tapi juga sebagai minuman bagi Allah, sehingga Allah pun juga dipuaskan. Ada suatu kenikmatan bagi Allah itu satu tahap yang tinggi sekali. Jadi saya sangat bersyukur ya dalam pengalaman hidup. Mungkin kita di penjara ya, dibatasi oleh situasi yang mungkin tidak ada hubungan dengan gereja gitu ya, dalam wilayah gereja, tapi justru di situ bagaimana kita dilatih untuk senantiasa terus menerus
mengalami dia, menikmati dia sebagai korban curahan ini, sehingga Allah pun melihat, Allah pun juga boleh tercurah gitu ya bagi gerejanya sebagai minyak itu. Dan Tuhan juga dia juga memberkati gereja sehingga gereja pun juga terbangun gitu ya. Saya sempat juga memikirkan ya, apakah saya ingin bertanya ya Saudara Diki, dalam penghidupan keluarga gitu ya, perkara yang kecil gitu ya, mungkin di dalam keluarga itu di mana istri atau suami belum percaya Tuhan, kan itu bukan maksud saya bukan dalam lingkup gereja gitu ya. Jadi di situ kita pun juga bisa menjadi korban curahan ya bagi suami atau istri yang belum percaya itu ya, sehingga Allah pun juga akan melihat dan dipuaskan. Dia pun juga pasti tercurah memberkati rumah itu ya, keluarga itu. Apakah demikian? Ya, yang pasti kita akan menjadi penyuplai bagi orang-orang tersebut. Tetapi kalau berbicara kurban curahan, itu konteksnya jauh lebih besar dari itu ya, yaitu bagi gereja. Ya mungkin itu salah satu aspek kecilnya gitu ya. Amen. Ya, tetapi kalau berbicara mengenai pasangan yang tidak seiman, ya kita harus berbicara lebih banyak lagi ya. Tapi intinya kurban curahan itu konteksnya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari sekedar kasus-kasus kecil seperti itu ya. Walaupun kasus-kasus kecil seperti itu bisa saja tercakup ke dalam ya perkara menjadi kurban curahan bagi gereja gitu ya. Amin. Oh Tuhan Yesus. Cuman yang saya terhibur tuh apa, saudara-saudari? Ya tadi saudari Lani bilang itu begitu sulit. Padahal sebetulnya saudara Watchman ini tidak merasa sulit gitu. Kita membayangkan saudara Ni di penjara 20 tahun menjadi kurban curahan, ditambahkan kepada kurban iman, kaum beriman. Itu suatu perkara yang mengerikan, padahal bagi saudara Ni itu tidak sulit sama sekali gitu. Kenapa? Karena dia sukacita di dalam sana gitu. Kesulitan apa sih yang dialami oleh orang yang bersukacita? Tidak ada. Inilah penghiburan buat kita, saudara-saudari. Mengerikan itu secara pemikiran alamiah, tetapi ketika kita mengalaminya ringan, enak, nyaman, sukacita, gembira. Itulah sifat daripada air anggur yang menyukakan hati manusia dan Allah. Ya. Masih ada 1-2 orang masih bisa masing-masing 2 menit. Silahkan tambahkan. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan, saudara-saudari. Haleluya. Mari. Masih bisa. Oh, Tuhan Yesus. Jadi kurban curahan itulah sesuatu yang ditambahkan ya kepada kurban-kurban. Ya, nanti di hari ke-6 kita bisa melihat ya, bahwa kurban-kurban ini di mana di atasnya ditambahkan kurban curahan itu adalah iman kaum beriman. Jadi kurban-kurban ini tuh adalah iman kaum beriman yang dilayani dan dirawat
oleh Paulus. Jadi kaum beriman yang dirawat, digembalakan, pada akhirnya mereka memiliki iman, tetapi bukan iman yang pertama-tama ketika mereka percaya Tuhan, itu sih anugerah. Tetapi yang dimaksud adalah iman yang hasil perawatan Paulus. Ya, perawatan Paulus kepada kaum saleh menghasilkan iman di dalam kaum saleh. Iman inilah susunan dari pengalaman atas Kristus yang dialami oleh kaum saleh. Ya, dalam rawatan Paulus. Nah, ini menjadi kurban. Ketika Saudarani dipenjarakan, Saudarani telah merawat kaum saleh, dan kaum saleh telah memiliki iman yang adalah susunan pengalaman atas Kristus. Saudarani sudah menghasilkan iman di dalam kaum saleh. Nah, kemudian dia dipenjarakan, maka dia menjadi kurban curahan yang ditambahkan kepada kurban iman. Ya, iman kaum saleh itu seperti kurban yang dipersembahkan kepada Allah, bau harumnya. Ya, harumnya itu, baunya itu harum gitu ya. Ditambah dengan minuman yang memuaskan hati Allah yang dicurahkan oleh Saudarani menjadi kepuasan Allah. Ya, tanpa pelajaran-pelajaran ini kita tidak bisa memahami maksud Allah membiarkan Saudarani 20 tahun di penjara. Jadi bersyukur kita semakin jelas, dan itu memotivasi kita, mendorong kita untuk rela dipenjarakan. Ya, mungkin kita tidak akan mengalami penjara fisik, tetapi penjara bagi hayat jiwa kita. Ya, sampai akhirnya hayat jiwa kita dicurahkan ke dalam maut. Mati. Oh Tuhan Yesus, semoga pelajaran demi pelajaran, berita demi berita menjadi pengalaman kami, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih buat terang dan wahyu. Amin. Di dalam perkara negeri yang baik itu dengan pohon anggurnya. Amin. Oh Tuhan, ada banyak perkara di balik anggur ini, gambaran anggur ini. Amin. Oh Tuhan, biarlah gambaran-gambaran ini menjelaskan kepada kami, membuat kami jadi jelas melihat apa yang harus kami tempuh, penghidupan macam apa yang harus kami tempuh. Tuhan Yesus, terima kasih karena air anggur itu menyukakan hati manusia, menggembirakan. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. sungguh Engkau begitu ajaib. Amin. Apa yang mengerikan bagi manusia alamiah, oh ternyata mudah saja dialami. Amin. Karena air anggur itu membawa sukacita. Ya Tuhan. Tolong kami mengalaminya ya Tuhan, sampai puncaknya. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin.
Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi Pagi semuanya. Terima kasih Amin. saudara-saudari. Tuhan berkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, saya close ya saudara-saudari. Terima kasih, Saudara Mega. Amin. Amin.